sekilas tentang metabolit ya. Jadi sekarang topik farmakonoksi adalah berkaitan dengan metabolit. Jadi target akhirnya waktu selesai Anda kuliah ini Anda paham bahwa di dalam tumbuhan atau di dalam bahan-bahan apa namanya bahan obat tradisional di baik tumbuhan, hewan, ya, organik dan yang mineral dan yang lainnya itu dia mengandung metabolit-metabolit. Jadi bisa ada metabolit primer dan ada metabolit sekunder ya. Yang akan dibahas di perkuliahan farmakognosi adalah kedua metabolit tersebut, baik metabolit primer maupun metabolit sekunder. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah metabolit sekunder. Nah, sebelum saya masuk ke dalam perkuliahan, jadi saya akan bertanya sedikit tentang topik ini ya. Jadi tentang metabolit. Ada yang bisa bantu saya setidaknya sebutkan beberapa jenis metabolit primer. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab yang pertama sebentar. Yayana Sari. Baik, terima kasih, Bu. Mohon maaf tadi putus-putus, Bu. Metabolit yang mana, Bu? Yang primer. Suara saya masih putus-putus. Kalau putus-putus langsung interupsi ya. Ya, tidak, Bu. Sepertinya tadi jaringannya di saya. Oke, saya juga takut karena saya agak jauh dari WiFi. Iya, Bu. Baik, untuk metabolit primer itu metabolit senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan atau metabolit suatu tumbuhan. Nah, itu seperti misalnya karbohidrat, protein, lemak atau lipid, itu Bu, yang saya ketahui. Oke, ya. Jadi dia terlibat langsung, berperan langsung terhadap pertumbuhan ya, pertumbuhan dari tumbuhan tersebut ya. Kemudian di sini juga ada metabolit sekunder yang dibahas pada topik kuliah hari ini adalah flavonoid. Bisa bantu saya selain flavonoid ada metabolit sekunder apa lagi yang lainnya? Satu saja sebutkan. Izin menjawab, Bu. Triona, Izin menjawab, Bu. habis Triona, Rizky. Izin menjawab. Triona dulu satu. Alkaloid, Bu. Alkaloid, Rizky. Glikosida. Glikosida, ada lagi yang lain? NIM 100 Pramana, maaf ya saya. Apa? Saponin. Saponin ini siapa? Pramana? Ya. Pramana, kemudian NIM 56. Ada lagi yang lain NIM 56? Izin, Bu. Izin menjawab, Bu. 56 tadi siapa ya? Menjawab. Mungkin 9, Bu. Ya sudah 59 dulu, Florence. Apa lagi? Steroid, Bu. Steroid. Apa lagi? Yang lain? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab ini siapa? Izin menjawab yang pertama siapa tuh? Pande Sinta ya? Iya. Oke, 50. Apa? Terpenoid. Tadi udah rasanya. Sorry ya, kata Izin menjawab, Bu. Ya, Tadi silakan memang lagi yang ada lain. Dewi Wulandari. 56. salah satunya itu tanin, Bu. Tanin. Oke, sudah. Oke. Cukup ya. Yang sudah pernah menjawab off dulu nanti ya, kita bagi-bagi ya. Agak susah soalnya kalau online ini saya nggak angkat tangan duluan yang muncul. Jadi sangat tergantung pada yang muncul pertama kali di dalam ini saya ya. Di Webex saya ya NIM-nya. Harap maklum ya. Oke, jadi kita bahas untuk kuliah hari ini adalah metabolit sekunder yaitu flavonoid ya. Oke. Nah, fungsi flavonoid kita kenapa sih harus belajar kenapa sih di farmasi belajar tentang senyawa-senyawa metabolit sekunder? Ya, ini pasti ada kaitannya karena dia memberikan efek, maksudnya berfungsi atau ya memberikan kegunaan bagi manusia. Salah satunya dia memiliki efek farmakologi. Ya, jadi ada yang memiliki efek sebagai antispasmodik, ya, kemudian antibakteri, ada yang diuretik. Ada yang tahu nggak diuretik itu apa? Maaf ya, di rumah saya banyak anjing, jadi nanti akan terganggu dengan suara anjing. Diuretik, ada yang tahu diuretik itu apa? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Siapa Rika? Silakan Rika. Baik, Bu. Diuretik itu berfungsi untuk membuang kelebihan garam dan air, Bu. Ya,
Melalui apa? Siapa tadi yang cowok? Siapa bisa lengkapi lagi? Setelah Rika? Menjawab. Bentar dulu, tadi ada suara cowok setelah Rika. Siapa ya? Halo? Nggak ada? Silahkan jawab yang lain. Izin menjawab, Bu. 97. Baik, Bu. Jadi nanti dijawab melalui urin, Bu. Apa feedback pakai 2 gadget ya? Nantikan dulu satunya. Apa namanya? Pakai headset. Melalui urin, Bu. Hah? Saya Melalui urin, Bu. melalui urin. Oke. Aduh, saya nggak baca chat ya. Maaf, siapa lagi nih chat? Ya, nanti saya lihat ya di chat ya. Ini susahnya kuliah online. Kalau kuliah langsung tatap muka lebih enak aktivitasnya ya. Harap maklum ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada antispasmodik, anti kejang ya, antibakteri dan diuretik ya. Jadi memiliki efek mengurangi cairan tubuh melalui urin. Jadi biasa digunakan untuk pengobatan hipertensi. Jadi ada beberapa kerja obat anti hipertensi bekerja sebagai diuretik ya. Saya lanjutkan. Struktur flavonoid. Nah, struktur dasar dari flavonoid terdiri dari C6, C3, dan C6. Ya, C6, C3, dan C6. Oke. Didapat dari mana C6 ini? Ya, Anda lihat ini C. Ini struktur benzen ya. Jadi 1, 2. Anda bisa lihat ini saya kan ya? Kursor saya kan ya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Saya nggak pakai aplikasi papan soalnya nanti deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada C6, C3, 1, 2, 3, dan C6 lagi. Ya, C6, C3, C6. Di mana C3 ini? Jadi ada 2 cincin ya. Di mana C3 ini, yang C3 di bagian ini juga bisa membentuk cincin baru. Baik piran maupun piron. Nanti akan bisa dilihat. Nah, inilah struktur dasar flavonoid. Jadi kadang cincin C3 ini membentuk cincin baru seperti yang Anda lihat di gambar yang ini. Nah, untuk flavonoid di sini ada penomorannya yang jelas. Nanti ini akan terkait dengan penamaannya. Penamaannya berdasarkan strukturnya, ya. Jadi penomorannya, ya, penomoran flavonoid diingat ya, nomor 1 ada di sini, nomor 2 di bagian ini, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, penomoran di cincin utama yaitu cincin A dan cincin C. Jadi flavonoid terdiri dari 3 cincin ya. Jadi di mana cincin yang C ini merupakan cincin bisa berbentuk cincin bisa tidak ya. Yang pasti ada cincin A dan cincin B. Oke. Nah, di sini penomorannya yang utama adalah 1 sampai 8. Kemudian di cincin B, ini penomorannya 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen, dan 6 aksen. Oke. Nanti akan kita perdalam lagi terkait bagaimana cara mengetahui apa fungsi dari nomor-nomor ini untuk penyebutan nama struktur dari flavonoid. Paham yang di sini? Perlu saya ulang lagi? Paham, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Itu dari segi strukturnya. Sedangkan bagaimana biosintesisnya? Biosintesis flavonoid secara umum terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama adalah jalur poliketida. Yang kedua adalah jalur fenilpropanoid atau disebut juga dengan jalur sikimat. Ya. Nah, kalau jalur poliketida, jadi ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil koenzim A dengan koenzim A menghasilkan malonat koenzim A. Saya jelaskan secara ringkas saja ya. Nah, ini nanti biasanya jalur-jalur ini penting kalau Anda belajar tentang kultur jaringan tanaman. Karena di sini adalah bagaimana cara menghasilkan di jalur mana dia menghasilkan metabolit sekundernya yang mau ditingkatkan di bagian mana. Nah, ini penting untuk proses memahami proses biosintesis flavonoid. Ini nanti untuk tahapan berikutnya ketika Anda mengambil mata kuliah pilihan yaitu kultur jaringan tanaman atau nanti Anda skripsi
di bagian menghasilkan suatu ekstrak yang kaya akan metabolit sekunder tertentu, ya. Nah, untuk flavonoid ini dibagi menjadi dua, yaitu poliketida dan jalur skimat, ya. Untuk jalur poliketida, saya ulang, jadi ini diawali dengan terjadinya reaksi antara asetil koenzim A dengan koenzim A yang menghasilkan malonat koenzim A. Kemudian malonat koenzim A ini akan bereaksi lagi dengan asetil koenzim A, menghasilkan asetil koenzim A. Ya. Kemudian asetil koenzim A ini juga akan bereaksi dengan malonat koenzim HA sehingga nanti dihasilkan poliasetil. Kemudian poliasetil yang dihasilkan ini ya akan berkondensasi dengan hasil biosintesis flavonoid dari jalur fenilpropanoid ya menghasilkan suatu flavonoid. Oke, paham di sini? Perlu saya ulang? Rekaman kuliah tidak akan saya berikan ya. Boleh Bu, mohon lagi sekali Bu. Oke. Karena kalau kuliah live Anda tidak diberikan rekaman kan ya. Jadi di sini untuk jalur poliketida diawali. Boleh. Anda mau pakai 2 device, mau pakai 3 device silahkan ya. Tidak masalah, asal nanti kalau mau bicara tolong perhatikan feedback suaranya ya. Kalau dia bersuara semua biasanya ada feedback, jadi bergaung, bergema ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi untuk jalur poliketida diawali dengan adanya reaksi antara asetil koenzim A dengan koenzim A menghasilkan malonat koenzim A. Nah, malonat koenzim A ini nanti akan bereaksi lagi dengan asetil koenzim A menghasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A nanti akan bereaksi juga dengan malonat koenzim A menghasilkan poliasetil. Nah, poliasetil ini nanti akan berkondensasi, selanjutnya akan berkondensasi dengan hasil biosintesis dari jalur fenilpropanoid. Jadi nanti biasanya dia akan berkondensasi dengan tirosin atau fenilalanin ya dari proses ini akan menghasilkan suatu flavonoid. Itu jalur poliketida. Oke. Sedangkan jalur skimat atau jalur fenilpropanoid ini merupakan bagian dari glikolisis. Jadi kalau Anda belajar biologi molekuler ya, di mana ya? Saya lupa ini belajar di mana, di kimia biasanya juga ada ya, ada proses glikolisis, tapi di sini yang digunakan bukan asam pirufat tapi asam skimat. Ya. Di sini dia melibatkan eritrosa dan fosfoenol pirufat. Jadi nanti kalau Anda ingin lihat Anda bisa baca sendiri ya tentang biosintesis flavonoid. Jadi nanti asam skimat ini nanti akan ditransformasikan menjadi fenilalanin dan tirosin. Ya. Kemudian fenilalanin ini akan melepaskan NH3 akan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat. Ya. Kalau fenilalanin akan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin membentuk senyawa turunan asam sinamat. Ini contohnya, Anda lihat ya. Yang ini adalah jalur poliketida, ya, asetil koenzim A, malonil koenzim A, ini akan bereaksi terus menjadi poliasetil. Kemudian dia akan berkondensasi, ya, dengan hasil dari jalur asam skimat, ya, di sini, yaitu fenilalanin. Nanti dia akan menghasilkan flavonoid, contohnya adalah golongan misalnya apigenin, naregenin, kamferol, anthocyanidin, dan isoapigenin. Oke, ini secara ringkas saja tentang biosintesis flavonoid. Oke, kalau lebih mendalam nanti Anda akan perdalam ketika Anda kuliah tentang kultur jaringan tanaman. Di sini peran penting dari proses biosintesis karena kita nggak tahu nanti kita misalnya gini, saya mau perbanyak apigenin. Nah, untuk menghasilkan apigenin berarti harus ada naregenin, ada proses yang ini. Nah, sekarang supaya ini stimulasi bisa banyak, apa yang harus ditambahkan? Itu biasanya dipelajari di kultur jaringan tanaman. Oke? Ini kalau di farmakonosis setidaknya Anda tahu bahwa jalur biosintesis flavonoid itu dibagi menjadi dua ya, yaitu jalur poliketida dan jalur skimat atau jalur fenilpropanoid. Oke? Saya lanjutkan.
Ketika Anda sudah tahu tentang biosintesis, sekarang ada beberapa jenis penggolongan flavonoid, ya. Nah, saya akan jelaskan di sini. Nah, penggolongan flavonoid yang pertama ada yang menggolongkan flavonoid atas ikatan antara glikon dan aglikon. Saya akan jelaskan dulu. Ada yang tahu apa itu glikon? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu tinggal bilang tidak tahu. Nggak apa-apa. Tidak harus tahu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Glikon itu gula, Bu. Gula. Oke, benar. Siapa ini? Resa ya. Ya. Ya, Bu, Reza. Ya, Resa. Jadi, secara umum ya, saya akan kilas ya. Secara umum metabolit sekunder yang ada di alam itu berbentuk glikosida, ya. Glikosida itu berarti ada gula dan ada aglikonnya. Nah, aglikonnya adalah metabolit sekunder. Metabolit sekunder murni tanpa gula, namanya aglikon. Jadi bisa alkaloid ya, bisa flavonoid seperti itu. Jadi itu adalah aglikonnya, ya. Jadi itu aglikonnya. Jadi ketika dia berikatan dengan gula disebut dengan glikosida. Nah, di sini juga ini. Jadi flavonoid di alam umumnya berada dalam bentuk glikosidanya umumnya, ya. Umumnya dalam bentuk glikosidanya. Nanti akan dijelaskan waktu praktikum bagaimana cara memecah supaya gulanya terlepas dari flavonoidnya. Itu ada nanti waktu praktikum ya, proses identifikasi flavonoid. Waktu Anda praktikum farmakologi nanti ya. Nah, di sini penggolongan flavonoid berdasarkan ikatan antara glikon dan aglikonnya ini dibedakan menjadi dua. Ada O-glikosida dan C-glikosida. Yang perlu kita perhatikan adalah yang mana glikon, yang mana aglikon. Ya, tadi glikon adalah gula. Ini gula ya. Aglikonnya adalah flavonoidnya yang tidak terikat dengan gula. Ini aglikon. Tadi Anda sudah tahu struktur dasar flavonoid ya. Struktur dasar flavonoid. Oke. Nah, sekarang kita lihat ketika atom yang menghubungkan antara aglikon dan glikon adalah atom O, maka disebut dengan flavonoid O-glikosida. Ini O ya. Jadi di posisi nomor berapa ini? Ada yang tahu posisi nomor berapa? Atom O-nya posisi nomor berapa? Siapa ini yang jawab? Nomor 7, Bu. Rizky, Bu. Rizky. Ma Octavia. Rizky itu nomor berapa? Ini berapa sih? 55, Ibu. 5, Octavia. NIM 89, Bu. Oke. Ya, di nomor 7 ya. Di nomor 7 ini ada atom O. Ini berikatan dengan glikon. Ya, maka disebut dengan flavonoid O-glikosida. Tolong dipahami ya. Nanti saya akan tanyakan lagi. Saya kasih struktur. Ini masuk mana? O-glikosida atau C-glikosida? Ini karena saya tandai. Anda tahu. Nanti kan saya kasih struktur tanpa ditandai ya. Jadi Anda harus tahu itu C-glikosida atau O-glikosida. Itu yang O. Nah, ketika ya atom yang menghubungkan antara glikon dan aglikonnya adalah atom C, kalau atom C tidak perlu ditulis ya, atom C, maka disebut dengan flavonoid C-glikosida. Ini di posisi nomor berapa atom C-nya? Yang lain, yang belum. Nomor 8, Bu. Ini. 5, Bu. 8, Bu. Nomor 8, Bu. Nomor 8. Siapa nih? Siapa yang ngomong nih? NIM Tim 99, Bu. 99, 53, siapa lagi tadi? 64, Bu. 64. 99, 53, 64 yang di chat nanti ya, belakangan ya. Oke. Oke, Anda sudah paham ya, setidaknya nomor Anda ingat ya. Jadi di sini disebut dengan flavonoid C-glikosida karena atom yang menghubungkan antara glikon dan aglikon adalah atom C. Oke? Paham? Ada pertanyaan di sini? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, coba saya tanya satu orang. Gambling.
Biar yang paham tuh, yang nyaut, yang paham aja. Yang nggak paham, saya nggak tahu. Paham atau tidak. NIM. NIM. NIM 84. NIM 84. Saya, Bu. Ya. Apa yang dimaksud dengan flavonoid O-glikosida? Baik, jadi yang dimaksud dengan flavonoid O-glikosida adalah ketika penghubung antara si glikon dengan aglikonnya itu adalah atom O. Oke, ya. Terima kasih. NIM 83. Apa yang dimaksud dengan flavonoid C-glikosida? Ya Bu, itu ketika aglikon dan glikon dihubungkan oleh atom C. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ya, yang via chat respon saya agak lambat ya. Saya bingung soalnya mana chat yang mana ini. Nggak apa-apa, nanti saya data lagi ya. Kalau bisa, tapi masalahnya lagi pandemi agak susah juga memaksa orang supaya bisa beres semuanya. Karena gara-gara COVID juga laptopnya pada turun semua kualitasnya, termasuk laptop saya. Ya, saya lanjutkan. Itu tadi penggolongan flavonoid berdasarkan atom yang menghubungkan antara glikon dan aglikon. Nah, ini adalah penggolongan yang umum ya, penggolongan flavonoid secara umum. Jadi ada flavonoid, ada flavonoid, dan ada antosian. Oke? Ganggu dengan suara anjing. Oke, yang pertama adalah penggolongan yang pertama yaitu flavonoid. Flavonoid dicirikan dengan adanya cincin piron. Ya, ini yang cincin piron. Cincin piron tuh berarti ada di posisi cincin nomor huruf apa? Cincin apa? Kan tadi ada A, B, C. Yang B, Bu. Yang B, Bu. Salah. Siapa tadi yang ngomong? Gak apa-apa, salah. Yang penting ngomong dulu. Yang C, Bu. Yang C, Bu. Yang C, Bu. Yang C. Sebenarnya. Yang C, ya, yang B di sini. Ayo, ingat lagi yang nih yang C. Siapa aja tadi yang bicara ya? Sudah pernah nyaut semua jadi bingung lah saya. Saya kasih bonus lah semuanya sini ya. Oke, yang ini yang C ya, cincin pironnya yang C. Nah, flavonoid juga di sini dikatakan dia strukturnya sebagai fenilbenzogammapiron ya. Ini fenil, oke. Ini benzo, ini piron ya, gammapiron ya. Ada fenil, benzo, gammapiron. Oke. Ini flavonoidnya. Nah, ini yang termasuk dalam golongan flavonoid. Jadi nanti ada berbagai macam flavonoid ya, jenis flavonoid. Misalnya nanti ada apigenin, rutin, quercetin dan yang lainnya. Apakah dia masuk dalam flavon, flavonol, flavononon, flavononol, isoflavon atau klakon? Itu dilihat dari strukturnya. Dilihat ya, bisa dilihat. Yang disebut dengan flavon di sini ini strukturnya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, apa beda antara flavon dan flavonol? Termasuk nomornya ya. Di bedanya ada di nomor berapa? 1, silahkan. Sebutkan nama dulu, baru jawab. Jangan jawab dulu. Bu, izin menjawab, Bu. Siapa ini Mohon namanya? izin Nama dulu, menjawab, jangan jawab Bu. dulu. Nama Bu. dulu, nama. Mohon izin menjawab, Tantri. Bu. 2096. Ya, Tantri silahkan. Ya, Tantri. Menurut saya, perbedaan flavon dan flavonol itu gugus hidroksilnya. Kalau flavon itu di atom C nomor 3. Apa? Saya dengarnya sepotong-sepotong. Apa? Halo? Tantri? Mohon maaf, Bu, suara saya terdengar. Sekarang terdengar. Tadi hilang. Ulang. Menurut saya, perbedaan flavon dan flavonol itu, kalau pada flavon itu tidak ditemukan gugus hidroksilnya pada atom C nomor 3-nya, Bu. Oke, terima kasih. Sudah. Oh iya, terima kasih, Ada Bu. lagi? Nggak ada kan? Sama kan? Oh iya, Ada Bu. lagi? Nggak ada. Oke. Sekarang saya tanya ya.
Apa beda plafon dan plafonon? Yuk. Nama dulu. Dengar kan suara saya masih ada kan? Masih ada Ibu. Takutnya saya kehilangan jejak. Apa beda plafon sama plafonon? Ayo, sekarang tebak gambar nih, tebak gambar. Mencari perbedaan. Kelihatan banget loh bedanya. Ada apa? Bedanya di Izin mana? menjawab, Bu. Silahkan, siapa ini Rika? Kalau di plafon itu ada ikatan rangkap, sedangkan di plafonon itu tidak ada, Bu. Di posisi nomor berapa ke berapa? C2 ke C3. Oke, ya, terima kasih. Sekarang yang terakhir, beda antara plafon dan plafononol. Ibu Yuk. izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini? Tresia, NIM Ya. 62. Perbedaannya kalau di flavonol itu terdapat gugus hidroksil pada atom C nomor 3-nya. Itu saja. Ada lagi yang lain tambahkan? Izin menambahkan. Ya, siapa ini? Siapa itu? Cowok, suara cowok. Saya Rizky, Bu. Rizky udah tadi. Yang lain. Tambah dulu. Siapa? Tapi tadi suara cewek. NIM 98, Bu. NIM 98 udah belum ya? Belum, Bu. Ya, silakan. Maaf ya Rizky, bagi-bagi. Jadi tadi perbedaan antara plafononol itu di Suaramu jauh banget sih, dia. apa sudah terdengar, Bu? Terdengar iya, tapi samar-samar. Jadi perbedaannya itu dari atom yang nomor 2 dan 3 itu ada di plafononol tidak ada gugus. Tidak ada gugus. Tidak rangkap, Bu. Apa yang tidak rangkap? Di yang Tidak ada ikatan rangkap. Ya. saya, Bu. Mohon maaf. Ya, belajar kimia nggak apa-apa. Oke, suaranya jauh banget, serius. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya kuliahnya. Ini tadi tentang perbedaan, mencari beberapa perbedaan. Jadi tolong diingat ya, dari struktur itu nama golongan flavonoid ini ditentukan oleh strukturnya juga. Apakah ada OH, apakah ada ikatan rangkapnya, ya. Tolong diperhatikan. Oke. Satu lagi. Apa beda flavon dan isoflavon? Izin menjawab, Bu. 75 belum ya? Belum. Ya, silakan. Mohon maaf jika salah, Bu. Nggak apa-apa salah, dibenarkan. Di sini bukan ujian. Iya. Untuk Oke. perbedaannya itu jika di isoflavon dia gugus B-nya berada di Bukan gugus, cincin. Oh iya, Bu, mohon maaf. Untuk cincin yang B itu dia ada di penomoran C3. Sedangkan plafon? Sedangkan flavon dia ada di C2. C nomor? C nomor 2. Oke ya. Kalau menimbulkan perbedaan harus disebutkan dua-duanya, nggak boleh satu aja ya. Oh iya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. NIM 75, siapa sih Sri Devi? Oke, saya catat NIM ya soalnya. Oke, saya lanjutkan kuliahnya ya. Nah, ini berapa contoh golongan dari flavonoid. Yang pertama adalah plafon ya, yaitu apigenin. Ini strukturnya apigenin ya. Berarti di 574 trihidroksi flavon ya. Artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Izin menjawab, Bu. Silakan, Desi. Ada 3 gugus OH, Bu. Di nomor berapa? Plafon. Di nomor 5, 7, Di nomor 5 itu cincin apa?
5 itu di cincin yang A, Bu. Oke, nomor 7 di cincin apa? Di cincin yang A. Oke, dan Nomor 4 aksennya di cincin yang B. oke. Terima kasih Desi, ya. Ini strukturnya ya, apigenin ya, 574 trihidroksiflavon. Ini ada di daun seledri. Oke. Ya, tolong diingat ya, tugas Anda akan terkait dengan semua tanaman yang saya sebutkan dalam kuliah ini. Ya, di slide Anda saya nggak kasih ya, tapi nggak tahu Anda punya kakaknya. Jadi daun seledri nama latinnya adalah Apium graveolens L. Ini dia mengandung flavonoid itu berupa apigenin, fungsinya sebagai antihipertensi. Ya, dia mekanisme kerjanya sebagai vasodilator. Jadi antihipertensi itu macam-macam mekanisme kerja ya. Ada vasodilator, ada diuretik dan yang lainnya. Di sini dia bekerja sebagai vasodilator. Jadi digunakan sebagai antihipertensi. Oke. Kemudian ada juga yang termasuk golongan flavon adalah luteolin, ya. Luteolin bisa bantu saya ada di mana saja posisi OH-nya? Siapa? Ya. Siapa izin menjawab nih? Ya. Udah ya. Udah ya. Yang lain? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Trisna Meyana belum rasanya 79 belum ya? Iya, Bu. Silakan. Jadi posisi OH-nya itu ada di cincin A nomor 5, terus di cincin Ya. A nomor 7, di cincin C nomor 3, Oke. dan di cincin B yang 4 aksen. Salah. Maaf, ini 3 aksen nih. Oh, berarti yang Ulang di dah. cincin B 3 aksen sama 4 B Aksen 4 di aksen. cincin B. Ya. Ya. Oke. Kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ini ada di tanaman daun tempuyung, ya, Sonchus arvensis, dan daun wortel, Daucus carota. Oke, luteolin ada di 2 sumber tanaman ini. Kita lanjutkan. Ada flavonol, ya. Golongan yang termasuk golongan flavonol. Oke, tadi ada OH ya di posisi nomor 3. Kemudian ini contohnya adalah kaempferol dan mirisetin. Oke. Kaempferol kalau Anda sebutkan dengan nama berdasarkan strukturnya, apa namanya? Ada yang bisa? Seperti penamaan yang tadi, seperti penamaan ini? Ya, apa namanya? Mohon izin menjawab, Bu. Silakan. 296. Kalau tidak salah, 3, 4, 5, 7 strip tetrahidroksilflavon. Ya, 3 berapa? 3, 3, 5, 7, 4, 4 aksen. 5, 7 tetrahidroksiflavon. Ya, flavon. Karena Anda sebutkan nomor 3-nya. Kalau Anda tidak sebutkan nomor 3-nya, Anda bisa sebut dia dengan flavonol ya. Artinya ada OH di posisi 3. Oke. Ini ada kaempferol, ada mirisetin ya, ada quercetin. Ya, quercetin merupakan bentuk aglikon dari rutin. Rutin ini adalah glikosida. Berdasarkan ikatan antara aglikon dan glikonnya, rutin termasuk glikosida yang mana? Izin menjawab, Bu. Siapa nih? Desi sudah. Siapa suara cowok tuh siapa? Siapa tuh? Mahesa. 57. Oke. 57 udah belum ya? Belum ya? Oke. Oh, glikosida. Anda bisa lihat di sini ya. Di posisi C nomor berapa? Yang lain? Izin menjawab, Bu. Siapa ini? Resa udah belum ya? Udah sekali tadi, Bu. Ya. Ya, boleh dah Resa, kasihan dia tadi. Oke, lanjut Resa. Di C nomor 3, Bu. Oke. Ya. Jadi
rutin ini bentuk glikosidanya ya. Jadi kalau dia dihidrolisis, jadi cara memutuskan ikatan antara glikon dan aglikos prosesnya namanya hidrolisis. Biasanya dengan penambahan asam lemah ya, HCl berapa N. Itu pecah ini antara glikon dan aglikonnya. Jadi nanti diperoleh suatu aglikon yang disebut dengan quercetin. Oke. Sumbernya dari daun inggu yaitu Ruta graveolens. Ini contoh santon ya. Ada gentisin dan mangiferin. Penghasilnya untuk gentisin ada akar gentian, Gentiana scabra. Kemudian ini efeknya sebagai antimikroba, mangiferin ya, daun mangga, Mangifera indica, ini efeknya sebagai antioksidan atau antidiabetes. Kemudian ini beberapa flavonoid minor ya, jadi ada kalkon, auron dan isoflavon. Jadi contohnya misalnya untuk kalkon dari Bacera alba, contoh nama flavonoidnya itu lutein, kemudian auron, nama flavonoidnya itu aureusidin yaitu dari Antirrhinum majus, kemudian isoflavon, nama flavonoidnya itu dezein dan genistein dari Trifolium pratense. Oke. Sekarang kita lanjut dengan flavonoid. Flavonoid. Jadi tandai dengan adanya cincin piran ya, ini cincin piran. Disebut juga dengan fenil benzo gamma piran. Fenil ada di cincin apa? Halo? Cincin B, Bu. Cincin B. Siapa nih? Siapa yang ngomong tadi? Rizky, Bu. Rizky itu NIM berapa sih? 55, Ibu. Cincin B, ya. Benzo di cincin mana? Cincin A, Bu. Cincin A. Tresia. Siapa lagi yang ngomong? Tresia. Dian, Bu. Dian, 95. Tresia tuh NIM berapa ya? Dian. 62. Siapa lagi? Ada 4 suara tadi? 53. Saya, Bu. Saya 94. siapa? 94. 94 dan 53. Oke. Ya, jadi ada fenil benzo gamma piran. Bedanya, Anda harus ingat ya, bedanya piran dan piron. Oke? Nah, contoh-contoh flavonoid dari golongan yang termasuk golongan flavonoid yaitu katekin ya. Di flavan 3-ol ya, ini flavan 3-ol. Ini dia memiliki sifat tidak larut air dingin, larut dalam air panas ya. Kemudian tidak larut dalam petroleum ether, P itu petroleum ether ya, dan kloroform. Nah, ketika dipanaskan dia akan terbentuk fluobafen. Ya, ini pahit apa namanya? Dengan asam akan terbentuk fluobafen. Ini katekin biasanya pada teh ya, ada teh. Nah, kemudian leukoantosianin ya. Leukoantosian. Jadi ada flavon 3,4 diol, jadi 3,4 diol ya. Ini larut dalam etil asetat, etanol, air, tidak larut dalam ether, PE dan kloroform. Itu tadi golongan flavan ya. Flavonoid. Tadi ada flavonoid dan terakhir adalah antosian. Antosian di sini ada cincin pirinium ya. Cincin pirinium namanya fenilbenzopirinium. Bedakan nanti antara piron, piran dan pirinium. Oke, Anda harus tahu bedanya ya. Kemudian di sini antosian ya. Bentuk aglikonnya disebut dengan antosianidin. Ini bentuknya ya, dengan penomorannya. Oke. Jadi jadi antosianidin merupakan aglikon dari antosian. Jadi disebut dengan antosianidin. Di antosian ini berapa sifat antosian ya? Jadi larut dalam etanol, air dan pelarut beroksigen, tidak stabil sebagai zat warna. Jadi antosian ini berwarna ya, umumnya berwarna. Nah, jika terdapat gugus ortodihidroksi dapat membentuk kelat dengan logam. Apa yang dimaksud dengan gugus ortodihidroksi? Jadi gugus ortodihidroksi itu adalah gugus OH yang
bersebelahan. Saya 3 aksen dengan 4 aksen, 4 aksen dengan 5 aksen ya. Di nomor 7 dengan nomor 6 atau 5 dengan nomor 6 atau 7 dengan nomor 8. Itu namanya gugus ortodihidroksi. Ya. Jadi kadang ada juga disebutkan dengan 3, 4 ortodihidroksi. Artinya apa? Di posisi 3 aksen dan 4 aksen ada OH, OH. Oke. Ini bisa bentuk kelat dengan logam. Jadi kalau ditambahkan senyawa logam, dia akan bentuk kelat. Nah, itu nanti kalau Anda belajar lebih lanjut, misalnya Anda belajar nanti di fitokimia ya. Setelah Anda belajar farmakologi, Anda akan belajar fitokimia, itu akan ada proses identifikasi flavonoid. Jadi, kalau di sana ditambahkan senyawa logam, ya, spektrumnya bergeser, berarti di situ ada gugus ortodihidroksi. Jadi nanti ketika ditambahkan asam, jadi yang ikatan antara logam sama ortodihidroksinya lepas, spektrumnya panjang gelombangnya akan kembali lagi ke panjang gelombang yang di awal. Itu membuktikan bahwa ada gugus ortodihidroksi. Ya. Itu merupakan salah satu teknik untuk identifikasi flavonoid dengan reaksi geser. Nanti Anda pelajari itu waktu Anda kuliah fitokimia. Basicnya adalah struktur dasar flavonoid. Oke. Saya tidak akan perdalam di sini. Jadi kalau di farmakologi ilmunya tidak sampai sana. Ya, nanti kalau Anda kuliah wajib fitokimia semester depan ya. Saya rasa semester depan fitokimia. Nah, itu akan Anda pelajari tentang cara-cara identifikasi metabolit sekunder. Ini beberapa contoh dari antosianidin ya. Jadi ada pelargonidin, saya revisi sedikit ya nanti tolong di yang slide saya kasih ada bunga Pelargonium sonale, warnanya merah oranye, cyanidin dari bunga jagung, malvidin dari Malva spp. Kemudian golongan-golongannya, jadi ini golongan flavonoid penyebarannya. Jadi ada antosianin, jadi berwarna ya antosianin. Jadi kalau ada bunga warna-warni itu biasanya pasti ada flavonoid, khususnya antosianin. Merah, ungu, biru ya macam-macam. Kemudian flavonol. Flavonol ini kopigmen, umumnya tidak berwarna. Flavon juga kopigmen. Kalkon dan auron ini warna kuning. Flavanon tidak berwarna. Isoflavon ini tidak berwarna. Ini biasanya terbatas pada golongan kacang-kacangan ya. Polong-polong leguminosae, jadi golongan polong-polongan. Itu kuliah untuk hari ini, kemudian ada data tambahan, karena nanti data yang lainnya akan dipresentasikan oleh teman kalian. Jadi, nanti saya akan berikan ini di tambahan ya, nanti saya tambahkan materi khusus ini aja. Jadi ada berapa golongan aglikon flavonoid dari golongan flavon, flavonol, ya. Kemudian antosianidin, isoflavon, ya. Flavanon, dihidroflavonol, dan biflavonoid. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya bertanya lagi? Ada pertanyaan? Ada atau tidak? Tolong dijawab. Belum ada, Ibu. Dari saya cukup. Belum ada, Ibu. Belum ada, Bu. Tolong dijawab ya. Kalau saya nanya itu tolong dijawab. Jangan diam. Saya nggak tahu Anda diam itu nanya apa enggak. Oke, sekarang saya bertanya ya. Jadi ngetes. Ini tambahan ya, ada kalkon dan auron. Oke. Nah, saya tanya sekarang. Yang saya tunjuk ya, yang kursor saya tunjuk, tolong nanti dijawab. Jadi sebutkan nama dulu. Ya, NIM dulu deh, NIM baru jawab. Oke. Penomoran. Ini. Nomor ini nomor berapa? NIM 51, NIM 51. 56, 51 dulu. 91, Bu. 51. NIM berapa apa? Baik. 51. 51 Bu. apa 91? 51. Baik, Bu, terima kasih. 51 Jadi udah yang pernah Ibu ya? tunjuk itu. Udah ya. 91 udah belum? 4 aksen, Ibu. Hah? 4 aksen, Ibu. 91. Saya 1, Bu. 4 aksen, Ibu. 4 aksen. Ya. 4 aksen ya, bukan 5 aksen.
2, 3, 4 Bisa nih, Bu. ya. Oke. Maaf, belum. Lanjut lagi. Ini nomor berapa? NIM dulu. NIM 95 Bu. 54, Bu. 77 Bu. 54. 54. 68A Bu. 54, NIM 54. Nomor 8 Ibu. 8. Oke. Aduh, pusing. Saya aja pusing ya. Sebentar. Ini nomor berapa? NIM 95 Bu. NIM 56. NIM 77 Bu. 74. Nomor 1, Ibu. 1. Maafkan saya ya. Oke. Gini deh. Ini kan NIM-nya 50, 60, 70, 80, 80 sampai 90, 90 sampai 100 ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Khusus untuk NIM 50 sampai 59. 50 ya? Yang pertama 50 ya. Oke, yang lainnya 50 sampai 59. Oke. Ini nomor berapa? NIM 56, Bu. Di mana? 56, Bu. Ya, di Itu mana? nomor 6, Bu. Oke. Yang berikutnya. NIM 60 sampai 69. NIM 64, Bu. 64. Ya, silahkan. Nomor 7, Bu. Oke. Yang berikutnya. NIM 70 sampai 79. NIM 77 Bu. 77. Bu. 77. Nomor 4 Yang Bu. nomor 4, Bu. Oke. Sekarang NIM 80 sampai 89. 81, Bu. 88, Bu. 81 dulu. Oke, 81. Ini nomor berapa nih? 81. Ayo 81. Nomor 6 aksen, Bu. Oke, 6 aksen atau 88? NIM 88 atau berapa? Nomor 2, Bu. Oke, 2 apa? 2 aksen. Oke. 8188. Oke, sekarang NIM 90 sampai berapa? NIM kita sampai berapa sih? 100 ya? Saya nggak tahu. Iya, Bu. Sampai 100. Oke, 90 sampai 101, Bu. 101. maaf, Oke, sampai 101. 101, Bu. Silakan. 101. 101 belum. Sebentar. 101 saya kasih nomor berapa ya? Yang ini. NIM 95 Bu. 101 tadi. Enggak, Bu, maaf, Bu. Tadi kan Ibu bilang 90 sampai 100. Saya ngasih tahu nggak sampai kira. 101, Bu. Oh, 101. Oke, sorry. Iya. Ini berapa tadi? 95. 95. Nomor 3 aksen Bu. 95. 3 aksen. Atau nomor berapa? Nomor 4 aksen Bu. Nomor 3 aksen. 3 aksen atau 5 aksen, Bu? Atau Abdi? Atau? 5 aksen. 5 aksen. Oke. Ya. Yang sudah jawab untuk berikutnya tolong jangan ini dulu ya, bagi-bagi ya teman-teman, bagi-bagi. Oke. Ini masuk golongan flavonoid penggolongan berdasarkan ikat aglikon dan aglikonnya. Ya, saya tanya dulu sekarang NIM 90 sampai 101. Masuk yang mana? Ayo 90 sampai 101. Yang belum? Yang O Bu. 101 apa? Yang mana? O. Yang O. Oke. Posisi atom yang menghubungkan antara glikon dan aglikonnya berada di nomor berapa? NIM 50 sampai 59. Izin menjawab. NIM 52, Bu.
NIM 52. Tapi siapa izin menjawab tuh siapa? 58, Bu. 58. Silakan. Di nomor C, Bu. Nomor 3, Bu. Oke. Sekarang saya tanya. Oke. NIM 60 sampai 69. Sebelum saya kasih pertanyaan, saya nanya dulu. NIM 60, 69, siapa yang mau jawab sebelum pertanyaan saya kasih? Siapa yang berani? 62, Bu. 62. Oke, 62. Siap ya? Yang saya tandai itu masuk glikon atau aglikon. 62, ini apa? Kon, Bu. Apa? Aglikon, Bu. Oke, masih salah. Yang lainnya, silakan saya lempar. NIM Kamu? 66, Bu. NIM 76, Bu. 66. Itu glikon. Glikon ya. 62 ini glikon ya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Siapa yang mau dari nomor NIM 70 sampai 79? Siapa? Sebelum pertanyaan saya kasih. Yang berani? NIM 76, Bu. NIM 76. Oke, NIM 76. Di aglikonnya, posisi OH ada di nomor berapa pada cincin A? Di nomor 7, Bu. Cuma satu? 5, Bu. 5 dan? 7? 7, Bu. Oke. NIM 6 berapa nih? 676 ya. Oke. NIM 80 sampai 89. Siapa yang berani? Yuk. Ada? Saya, Bu. Siapa saya ini? Sandra, NIM 89. Oke. Di posisi cincin B, ya, cincin B, apakah gugus hidroksi ini bisa membentuk kelat dengan logam? Bisa, Bu. Bisa, karena posisinya apa namanya ini? Ingat nggak? Ortodihidroksi. Ingat ya? Ini namanya posisinya ortodihidroksi ya. Oke? Nggih, baik, Paham yang Bu. lainnya? Oke, saya lanjutkan. Masih. Ini saya mau. Oke. NIM 50 sampai 59. Siapa yang berani? Saya, Bu. Oke, NIM 50. Kan ada fenil benzogamapiron ya. Atau gamapiran. Yang fenil di cincin bagian mana? A, C, atau B? Yang B, Bu. Yang B. Oke, NIM 50. Oke. NIM 60 sampai 69. Siapa yang berani? Lagi, Bu. Siapa? Tadi kan 50 sampai ini kan? 59, 60 sampai 69 siapa? 62, Ibu. 62. Yang belum ada? Yang belum? 62 ada tadi itu sudah. Yang belum? Bu, Ya, tadi sudah saya semua. salah, Bu. Nggak apa-apa. Anda tidak harus benar. Ini bukan ujian. Iya, Bu. Ya. It's okay. Ya boleh, karena nggak ada boleh 62. 62 berani ya. Oke. Siap. Oke. Ini kan ada penamaan ya. Penamaan berdasarkan gugus OH-nya. Bisa nggak nyebutin namanya apa? Bu. Apa? Sebutkan dulu nomornya. OH di nomor berapa aja? 5, 3 aksen, 4 5. aksen. Jangan langsung loncat ke sana. 5. Oh. Terus 7,
7. 3 aksen, 4 aksen, tetrahidroksi plafon. Plafon. Oke, terima kasih Tresia. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Lanjut. Oke. NIM tadi sampai berapa? 70 sampai 79. Siapa yang berani? Yang belum? Ya, Bu. Miranda. Yang belum? Ada lagi yang belum? Miranda udah belum ya? Belum, Bu. Belum. Oke, Miranda. Posisi OH pada cincin A ada di nomor berapa? Nomor 5, 7, 5 sama yang dan A. Saya 7. tanya A. Ketika Anda jawab lebih, salah nanti jadinya. Ya, Bu. Maaf. Ya, 5 dan 7. misalkan 5 dan 7. Oke. NIM 70 saya, Bu. 80 sampai 89. Ya, saya udah masukkan datamu. NIM 80 sampai 89, siapa yang berani? Yuk. Ternyata sudah semua gitu ya, ternyata. Makanya pada diam. 80 sampai 89? Izin, Bu. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. Oke, 86 duluan. 86. Berdasarkan berdasarkan OH-nya, apa penamaan dari struktur kimia ini? 5, 7, 4 aksen, trihidroksiflavon. Ya, oke. Terima kasih, Hasmi. Oke. Ini termasuk golongan apa? NIM 90 sampai 101. Flava atau flavonoid? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Flavonoid, Bu. Flavonoid siapa nih? Reza, Bu. Reza. Reza. Kalau flava gimana? Flava nggak ada O di bawah ya. Oke. Ini cincin piron sama cincin piran. Bedakan ya. Oke, lanjut. NIM 90 sampai 101, siapa yang berani? Yuk. Siapa ini yang berani sebelum saya kasih pertanyaan? Halo, masih adakah mahasiswanya di sini? Atau saya menghilang? Masih, Bu. Masih ada, Bu. Masih ada, Bu. Ayo, NIM, siapa yang berani nih? Nggak ada yang berani? Salah tidak apa-apa. Yuk, NIM 90 sampai 101. Nggak ada yang berani? 80 sampai 89. 70 sampai 79. Saya mencoba, Bu. Ya, siapa nih? Miranda, Bu. Miranda. Oke. Miranda. Di sini ada glikon dan glikon. Di atom nomor berapakah ikatan glikon dengan aglikonnya? Di nomor 6, Bu. Nomor Oke. 6A. Ya, nomor 6. Di cincin A di nomor 6. Oke, terima kasih. NIM 60 sampai 69. Siapa yang berani? Saya, Bu. Siapa 67. ini? 67. Oke. Berdasarkan penggolongan ikatan antara glikon dan aglikon, ini masuk yang mana? Flavonoid yang mana? C glikosid, Bu. C, glikosida. Karena di sini C ya, yang berhubungan ya. Oke, terima kasih. Oke. Sudah habis. Oke, kita lanjutkan. Sudah habis. Ada pertanyaan?
Jika tidak, saya Belum lanjutkan ada, dengan Bu. kegiatan presentasi. Belum ada. ada, Oke. Ibu. Silahkan yang presentasi siapa? Putri Ayu, Ratna, Rizky, ya. Benar? Benar, Ibu. Oke, silahkan. Tunggu sebentar, Ibu. Ya. Yuk, kok lama ya? Laptop yang share screen masih loading, Bu. Tunggu Oke. sebentar.